Kalau kamu lagi di dilema klasik, bulking buat nambah otot atau cutting buat nurunin lemak, tenang, kamu nggak sendirian. Bulking bikin kamu lebih kuat, tapi kadang jadi agak berisi. Cutting bikin kamu lebih lean, tapi tiba-tiba otot kelihatan menyusut. Rasanya kayak kalah di dua sisi ya. Tapi gimana kalau sebenarnya kamu bisa dapat dua-duanya? Bangun otot sekaligus bakar lemak. Ini yang disebut body recomposition. Untuk bakar lemak, kamu butuh defisit kalori. Tubuh masuk mode katabolisme. Membakar energi, termasuk lemak, tapi bisa juga otot. Untuk bangun otot, kamu butuh surplus kalori. Tubuh masuk mode anabolisme. Membangun jaringan, termasuk otot, tapi biasanya ikut nambah lemak juga. Kedengarannya berlawanan kan? Tapi sebenarnya tubuh itu bukan saklar on-off. Lebih kayak dimmer. Kamu bisa lakukan dua-duanya, tapi nggak maksimal di keduanya. Disitulah body recomposition jadi jalan tengah. Nggak bulking berlebihan, nggak cutting sampai kering kerontang. Tapi nggak semua orang bisa. What? Kabar baiknya, 99% kemungkinan kamu termasuk yang bisa kalau kamu ada di salah satu ini. Jadi, siapa aja sih yang bisa dapat keuntungan enak ini? Nah, yang pertama beruntung adalah 1. Pemula, beginner. Baru mulai nge-gym? Selamat. tubuhmu masih sangat baru dengan latihan beban. Jadi dia bereaksi terhadap hampir semuanya. Baru pegang dumbbell aja, boom, otot mulai tumbuh. Ini satu-satunya fase dalam hidupmu di mana progres bisa semudah ini. Dan ini sangat membantu dalam proses body recomposition. Jadi nikmati selagi masih bisa. Dan kalau kamu sudah latihan bertahun-tahun tapi masih kelihatan kurus kayak gantungan baju, itu tandanya kamu melewatkan 5 fondasi penting dalam membangun otot yang akan aku jelaskan di video lain. Kedua, punya lemak tubuh lebih, fat storage. Lemak itu bukan cuma beban, itu juga cadangan energi. Tubuh bisa pakai itu buat bantu bangun otot walaupun kamu makan lebih sedikit. Ketiga, comeback, muscle memory. Dulu pernah fit tapi sekarang off. Tenang, ototmu ingat bentuk lamanya, jadi baliknya bakal lebih cepat. Yang agak susah, kalau kamu sudah advance, lean, dan latihan serius, biasanya rekomposisi jadi sangat terbatas. 4 langkah supaya body recomposition berhasil. 1. Latihan yang benar dan berkembang. Kalau mau otot tumbuh, ya harus dilatih. Tubuh itu adaptif. Kalau aktivitasmu cuma Netflix plus ngemil, ya bentuk tubuhmu juga ikut santai. Kuncinya progressive overload. Naikin beban, repetisi, atau volume. Anggap kayak game. Kalau lawanmu level 1 terus, kamu nggak akan naik level. Kamu harus mulai menghadapi level yang lebih sulit. Beban lebih berat, repetisi lebih banyak, atau bahkan total set yang ditambah. Dari situlah kamu bisa terus berkembang. Tapi ingat, progressive overload bukan berarti kamu menjadikan latihan sebagai ajang pamer ego. Kalau squat kamu kelihatan kayak orang lagi kesurupan, berarti ada yang salah. Kendalikan beban. Buat setiap repetisi itu benar-benar berarti dan tetap konsisten. Lakukan itu dan kamu pasti berkembang. Nggak ada alasan lagi. 2. Nutrisi yang tepat. Ini bagian krusial. Makan bersih aja nggak cukup kalau kalorinya berantakan. Terlalu banyak, lemak naik. Terlalu sedikit, otot ikut turun. Untuk recomposition, targetkan defisit ringan, sedikit di bawah maintenance. Dan yang paling penting, protein cukup. Sekitar 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kalau kurang, tubuh bisa ambil protein dari ototmu sendiri. 3. Tidur yang cukup. Ini sering diremehkan, padahal efeknya besar banget. Saat tidur, otot diperbaiki, hormon diseimbangkan, lemak lebih efektif dibakar. Kurang tidur, tubuh malah simpan lemak. Otot bisa ikut dikorbankan. Target minimal 7 jam tidur berkualitas. 4. Kardio yang pintar. Nggak semua kardio itu bagus untuk recomposition. Kalau terlalu intens, bisa juga makan otot. Lebih aman,
low intensity cardio, atau simple, jalan 10.000 langkah per hari. Ini cukup buat bantu fat loss tanpa ganggu otot. Tapi ingat, jangan terlalu fokus ke timbangan. Ini jebakan terbesar. Dalam body recomposition, berat badan bisa tetap sama, tapi bentuk tubuh berubah drastis. Yang harus kamu lihat, pinggang makin kecil, bahu makin lebar, badan makin G-shape. Itu progres yang nyata. Intinya, kalau kamu mau otot naik, lemak turun tanpa harus ekstrim bulking atau cutting, maka fokus ke latihan progresif, kalori terkontrol plus protein cukup, tidur berkualitas, kardio simple. Lakukan konsisten. Karena di fitness bukan soal metode paling ekstrim, tapi siapa yang paling konsisten jalanin hal sederhana. Save video ini biar nggak ketipu mitos lagi. Dan kalau kamu serius mau naikin massa otot, mulai dari yang basic dulu.